Tapi itu dibenarkan juga nih oleh Mensesnek. Katanya Agustus akan ada reshuffle. Ya, Bang Rocky kan bilang gitu katanya. Ya reshuffle ya biasa aja. Kalau ada menteri yang nggak punya kapasitas, kenapa tunggu Agustus? Tunggu 2 jam lagi di reshuffle kan biasa aja. Mensesnek memberikan signalan potensi reshuffle kabinet. Ini jangan-jangan Mensesnek ngobrol sama Rocky. Ekonomi kerakyatan itu kan bisa terlihat dalam pasal 33 ya. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa termasuk apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini, yang getting intervention right udah benar. Negara harus ikut campur. Kalau dia tidak ikut campur, ya apa bedanya dengan negara-negara liberal kapitalis gitu. Sekarang problemnya yang di bawah itu dikelilingi oleh belukar kapitalis. Dia dikepung, oleh karena itu mesti dibantu oleh negara. Karena perintah dari konstitusi, negara harus menumbuhkan koperasi. Tapi kan ada korupsi, lain lagi isunya tuh. Itu apakah itu program itu Ya, bahwa ada korupsi atau justru prakteknya? itu soalnya kukunya yang membusuk, jempolnya yang diamputasi kan. Ya kukunya aja dicabut. Bang Fadlizon, Bang Rocky, ini IPS kedatangan 2 narasumber yang panas. Panas dan membara. Panas dan membara. Bang Rocky, Itu Bang Rocky ini Agustus kan ini. itu pertanyaan mesti adem-adem aja. Justru habis makan sambal jadi panas nih Bang. Agustus ini ramai nih Bang Fadli, Bang Rocky. Tahun lalu kita masih ingat ada kejadian yang luar biasa. Banyak orang ngait-ngaitin Agustus kali ini juga dibawa panas. Pendapat Bang Rocky dan Bang Fadli gimana nih? Bener nggak nih? Ini informasi intel, informasi A1, atau informasi dari sosmed aja nih Bang? Yang kita sebut panas itu bisa dikondisikan, bisa alamiah loh. Tetapi seolah-olah Agustus tahun lalu bisa diduplikasi dengan Agustus sekarang kan. Ya. Nah kalau itu dihembuskan terus ya bisa aja terjadi. Tapi bukan karena ada fakta yang harus kita buktikan bahwa memang ada krisis ekonomi, memang ada dispute di dalam birokrasi, memang ada semacam persaingan yang tak terucapkan di dalam politik. Tapi semua itu kan persepsi. Sehingga semua persepsi itu kemudian dikaitkan dengan hasil survei bahwa likability presiden tinggal 51% segala macam kan. Jadi saya menganggap bahwa mau didesain apa nggak didesain, kalau kehidupan dasar yaitu supply energi terukur dan tersedia, lalu listriknya ya kalau listrik mati ya itu orang kota yang ngomel karena mereka yang biasa pakai listrik. Di desa sudah biasa itu. Jadi sebetulnya kondisi kita ini kondisi di dalam situasi uncertainties. Nah orang mau tunggangi uncertainties itu tuh. Nah bahayanya kita nggak tahu siapa yang nyebut isu bahwa akan terjadi gempa bumi politik segala macam itu ya terlalu absurd lah kalau itu. Ini salah satu yang ngompor-ngompor juga Bang Rocky kan di media kemarin ada yang nulis nih Bang. Mana-mana coba. Tapi itu dibenarkan juga nih oleh Mensesnek. Katanya Agustus akan ada reshuffle. Ya, Bang Rocky kemarin bilang gitu katanya. Ya reshuffle ya biasa aja. Kalau ada menteri yang nggak punya kapasitas, kenapa tunggu Agustus? Tunggu 2 jam lagi di reshuffle kan biasa aja. Mensesnek memberikan signalan potensi reshuffle kabinet. Ini jangan-jangan Mensesnek ngobrol sama Rocky. Tetap kita anggap bahwa ada hal yang secara intuisi kita tahu presiden mengerti ada keadaan. Tetapi kan presiden juga seorang strateg yang tahu momentumnya apa, mitigasinya sebaiknya sekarang apa nanti. Tapi yang lebih fundamental lagi adalah saya melihat ada incapacity dari beberapa menteri yang dengan sendirinya mesti di-reshuffle. Gimana Bang Fadli? Menteri bekerja di bawah bayang-bayang reshuffle tuh. Saya ingin big picture dulu ya, big picture. Kalau boleh nih. Pertama, menurut saya kita ini kan tidak berada di dalam satu ruang kosong. Indonesia ini tidak terisolasi. Kita ini bagian dari sebuah dunia yang sudah menjadi desa global village gitu ya. Dan apa yang terjadi itu saling mempengaruhi. Ya misalnya soal energi, soal pangan, dan yang soal lain-lain. Jadi kita harus melihatnya dari satu helikopter view. Bagaimana membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain. Apakah yang dialami ini hanya Indonesia aja? Misalnya gitu ya. Kan ternyata enggak. Ya kita termasuk yang semua terkena dampak. Misalnya dalam soal energi, kenaikan harga BBM, relatif kita ya relatif stabil. Apalagi yang bersubsidi tidak naik sama sekali. Hari ini sudah turun juga. Ya, yang Pertamax sudah turun malah. Nah di negara-negara lain kenaikannya karena dia mengikuti market sistem ya dan tidak ada subsidi, kenaikannya ya bisa meloncat-loncat. Di Amerika sendiri begitu, di Inggris, di mana-mana. Nah ini yang menurut saya, bukannya saya mau mengajak bahwa kita secara klasik
bersyukur gitu ya. Dalam artinya kita masih ada intervensi negara mensubsidi gitu ya. Dan kalau orang yang dengan mazhab ekonominya liberal, ini haram. Ya. Yang dilakukan ini haram. Kalau mazhabnya ekonomi liberal gitu ya. Nah, tapi kita kan ekonominya ekonomi kerakyatan, jadi ya harus subsidi itu bagian dari hak rakyat. Banyak yang bilang juga gini Bang Fadli, Bang Rocky, intervensi yang terlalu berlebihan dipandang oleh beberapa kelompok dari Presiden Prabowo ini membawa Indonesia ini seperti negara sosialis gitu. Ya memang itu arahnya. Ya, Dan memang itu fondasinya. Dan memang itu yang dimaksudkan oleh founding parents kita. Ya, sosialisme kerakyatan atau ekonomi kerakyatan itu kan bisa terlihat dalam pasal 33 itu. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa termasuk apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini, yang pertama adalah getting institution right gitu. Jadi bagaimana institusi ini harus tepat, harus benar. Yang kedua tuh getting intervention right. Ya, intervensi harus, dan getting coordination right. Nah, ini yang mungkin masih perlu dibenahi gitu ya. Getting coordination right. Tapi yang getting intervention right udah benar. Negara harus ikut campur. Kalau dia tidak ikut campur, ya apa bedanya dengan negara-negara liberal kapitalis gitu. Nah, memang ini tentu akan merubah satu perspektif yang selama ini udah terjadi di era reformasi yang begitu liberal secara ekonomi gitu. Nah, saya melihat apa yang menjadi mazhabnya dulu nih di dalam ekonomi menurut saya sih udah benar, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 secara ekonomi. Dan in the big picture itu kita melihat bahwa semua terdampak. Kalau tadi pertanyaannya soal Agustus dan lain-lain akan panas, itu kan dari dulu juga seperti itu. Jadi maksud saya kita ini punya resiliensi kan cukup tinggi rakyat kita gitu ya. Jadi justru itu yang sangat membahayakan, dan itu kan pasti akan menjadi satu agenda yang menguntungkan pihak lain. Siapa yang untung kalau Indonesia terjadi kehebohan, kerusuhan? Siapa yang untung? Apakah Indonesia yang untung? Gitu kan? Pasti ada yang mengambil keuntungan, mengail di air keruh, menggunting dalam lipatan, menusuk stabbing from the back. Nah ini Bang Fadli, kita ke slide selanjutnya mungkin ya. Ini coba IPS memotret ada fenomena seperti ini Bang Rocky, Bang Fadli. Gimana Mas Indra? Oh ya. Jadi ini monitoring performance kita akhir-akhir ini Bang Fadli, Bang Rocky. Jadi kalau kita lihat kurs rupiah, kalau kita komparasikan ya di Agustus 2025 itu di 16.388 gitu ya. Di Agustus 2026 hari ini 17.000, sedangkan Desember 2025 itu di 16.720. Jadi memang rupiah kita saat ini ditekan sekali ya situasinya gitu. Nah, padahal kalau kita komparasikan dengan data di sebelahnya, produk domestik bruto kita year on year-nya itu sebenarnya di triwulan 1 2025 di 4,9, di triwulan 1 2026 itu sudah 5,6%, bahkan melampaui target triwulan 4 di 2025 gitu. Jadi secara datanya sebetulnya kita sudah melihat ada satu pertumbuhan, tapi ini sepertinya tidak comparable dalam konteks data ini gitu ya. Dan ini juga terlihat juga dari data lain seperti penyerapan tenaga kerja dari investasi itu meningkat sangat baik sekali gitu ya, dari semester 1 2025 di 1,3, semester 1 2026 sudah 1,4 gitu ya. Nah, bagaimana Bung Rocky melihat ini dalam konteks apakah memang state capitalism untuk mengatasi hal-hal yang struktural itu bisa berdampak kepada elektabilitas pemimpin? Kita lihat dulu apa yang disebut survei opini publik. Saya nggak lihat ada semacam cross tabulasi antara 51% itu dengan persepsi di tingkat bawah. Secara intuitif saya anggap bahwa orang sebut MBG problemnya. Iya, MBG itu keceretan kelas menengah aja tuh. Tetapi mama itu kalau disuruh pilih MBG atau kalau pada akhirnya harus memilih MBG atau sekolah gratis tuh. Reaksi awal seorang ibu, dia harus lihat bahwa anaknya itu harus ada makan tiap hari. Soal sekolah gratis bagi dia ya bisa aja ditunda nanti. Tetapi raport ibu dengan anak itu ada di meja makan. Karena itu dia akan pro MBG itu. Saya mau tunggu misalnya cross tabulasi antara persepsi ibu-ibu, mak-mak terhadap masa depan gizi anaknya dengan 51% tadi. Roknya di mana tuh? Kalau data itu kita bikin aja radical break di situ, turunin semua angka itu. Yang tersisa harusnya bisa dipakai untuk membiayai impor. Bank Indonesia keluarin datanya tuh. Memang
cadangan devisa kita tinggal 145 miliar dolar, turun dari 150. Tetapi bukan itu intinya. 141 yang masih tersisa itu pun masih bisa membiayai impor 5-6 bulan. Padahal negara-negara lain tinggal 3 bulan tuh. Kan mesti itu perbandingannya tuh. Seandainya semuanya tutup, ya kita impor. Ada uang nggak ada. Buat berapa? 5-6 bulan ke depan. Itu melampaui standar Bank Dunia yang 3 bulan doang impor. Jadi nggak ada problem di situ tuh. Kalau kita mau main logika makro ini kan. Kalau logika mikro, orang menginginkan ada kegagalan kebijakan. Di mana di MBG, di mana lagi di koperasi kan. Jadi isu itu yang diedarkan sehingga persepsi terbentuk, oh akan ada kegagalan. Padahal isu itu isu medsos. Substansinya nggak ada. IPS tuh membaca gini Bang Fadli, transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dampaknya jangka panjang. Tapi kalau survei itu kan seasonal jangka pendek. Kira-kira jadi gimana tuh Bang? survei itu kan potret. Pada saat itu dia memotret. Kita harus letakkan juga satu konteks ketika ekonomi sedang turun di seluruh dunia. Dan ini terjadi kepada seluruh, walaupun saya tidak terlalu yakin ya dengan antara realitas tadi kalau kita breakdown, ini siapa yang kecewa? Kelas atas, menengah, atau bawah? Nah, kalau saya lihat realitasnya, ini contoh aja cuplikan. Saya kemarin ikut rombongan presiden dari Semarang ke stasiun Tawang, dari situ ke Batang. Iya, itu ada foto itu Bang Fadli tadi. Ini juga kita pengen tahu informasinya Bang, kira-kira apa yang diobrolin sama Presiden sepanjang itu Bang. Jadi maksud saya gini, nggak yang sampai ini yang kemarin stasiun Tawang jadi cagar budaya, habis itu naik kereta. Kemudian di sepanjang jalan itu orang keluar ya bisa saja kemudian diundang atau apa. Tapi saya lihat mimik muka mereka, rakyat, ya rakyat kita sincere, ya dan presiden keluar dari situ itu keluar semua. Kita tahu mana yang sincere dan tidak, karena kita politisi juga tahu. Dan mereka senang. Bahkan di sebelah saya ini ada Pak Bahlil ya. Begitu lihat itu, dilihat MB Bahlil gitu loh. Jadi ada dampaknya juga. Jadi maksud saya antara tadi yang Bung Rocky bilang di bawah dengan kebutuhan kelas menengah, mungkin yang memang agak sedikit terdampak ini adalah kelas menengah. Tapi ini kan terjadi di seluruh dunia karena konflik, karena perang. Kita nih kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, saya ambil yang cukup ekstrim ya. Kalau kita lihat dari rupiah kita relatif terjaga dibanding misalnya Turki. Ya, kita kan dari tahun lalu masih 16.000, kita sekarang di 17.900, kadang-kadang menyentuh 18.000. Turki itu dari 10 tahun dari 5 lira sekarang bisa 45 lira. Betul. Gitu. Dari 1 dolar 5 lira jadi 1 dolar 45 lira. Gitu. Belum lagi kurs mata uang yang lain. Jadi kita harus ada perbandingan juga. Apakah ini seolah-olah terjadi hanya di Indonesia? Ini yang paling penting gitu loh. Nah, saya melihat itu satu potret dan saya yakin sih artinya publik mungkin merasa kebijakan-kebijakan presiden kalau yang di bawah yang mendapat manfaat, terutama tadi ibu-ibu makan gratis itu mereka sangat senang. Koperasi desa menurut saya kan logis bagaimana barang-barang bersubsidi disalurkan ke situ supaya ada kontrol dari barang-barang bersubsidi ini. Dan itu menurut saya komplementer kok dengan yang ada, dengan warung, dengan yang lain-lain ya. Mungkin ada irisan-irisan sedikit ya, tetapi konsepnya adalah bagaimana semua barang bersubsidi, mulai dari pupuk bersubsidi, kemudian alsintan sampai beras atau komoditas-komoditas lain, gas melon dan lain-lain itu bisa ditaruh di koperasi desa yang itu nanti akan dimiliki oleh desa itu, dikelola oleh desa. Jadi ini menurut saya yang dilakukan oleh Pak Presiden ini satu revolution from above, revolusi dari atas gitu ya, yang memang dilakukan karena butuh waktu juga hasilnya tuh Bang. Ya hasilnya nggak seperti membalik tangan juga, karena ini butuh proses gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ini on the right track. Untuk kalau kita kembali kepada cita-cita para pendiri bangsa kita, ekonomi bukan hanya untuk segelintir orang. Sekarang coba lihat, 81 tahun yang menikmati kue pembangunan siapa? Kan bukan seluruh rakyat Indonesia, bukan mayoritas. Cuman sedikit saja, mungkin 0, sekian %. Ya. Bang Rocky, ini tadi kan yang Bang Fadli sampaikan banyak sekali achievement lah pemerintah, berita-berita baik lah. Tapi kok yang ngomong menggaduhkan kebaikan itu sedikit sepertinya. Pak Presiden terus yang berpidato, ada apa nih Bang kira-kira Bang? Cara berpikir para kritisi ini, saya beri kritik. Tetapi kalau saya periksa cara mereka memberi kritik, itu fallaciesnya banyak betul. Misalnya soal koperasi.
Kan koperasi itu mesti dari bawah ke atas. Oh iya betul. Sekarang problemnya yang di bawah itu dikelilingi oleh belukar kapitalis. Gimana menerobos itu? Dia dikepung, oleh karena itu mesti dibantu oleh negara. Karena perintah dari konstitusi, negara harus menumbuhkan koperasi. Jadi dibersihkan dulu belukarnya supaya mawarnya bisa tumbuh. Jadi kan gagal paham itu kan. Tapi kan ada korupsi, lain lagi isunya tuh. Itu apakah itu program itu Ya, bawaannya korupsi Ya atau justru prakteknya? itu soalnya kukunya yang membusuk, jempolnya yang diamputasi kan. Ya kukunya aja dicabut, korupsinya dicabut kan. Jadi begitu terlihat dan kita mulai lihat bahwa para kritisi ini marah tuh. Tapi dia marah ke segala arah. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Ngaconya di situ kan. Ini yang kemudian membangun semacam keriuhan di dalam sosial media soal ini negeri meruntuh segala macam karena koperasi itu dibuat dari bawah tuh. Tiba-tiba ya ada koperasi yang adanya di gunung gitu, ya itu satu dua yang mungkin arsiteknya nggak ngerti juga. Tetapi bayangin misalnya begitu tadi seluruh kebutuhan dasar itu terutama di subsidi itu disalurkan lewat koperasi. Mau di gunung manapun tuh orang akan datang ke situ karena kebutuhan itu akan melampaui hambatan teknis. Jadi soal-soal begituan tuh dan koperasi itu perintah konstitusi kok. Bagaimana mau dibatalin itu? Jadi mereka yang anti koperasi, oke bagus. Tapi mereka juga mesti konsisten bahwa kami pro kapitalis. Coba. Tapi nggak berani ngomong gitu juga tuh, Nggak Bang. berani karena nggak nyampe logiknya itu. Itu aja. Alias dulu itu. Atau mereka mungkin lupa konstitusi kita, Bung Rocky? Bukan lupa, dia ya? ingin mengganggu itu. Oh. Ini ada yang namanya kabinet bayangan kan. Ah, iya, yang baru Nama kita nggak masuk lagi ya? Oh, iya. Mas Yatra, itu teman saya juga. Saya bilang kalau Anda jadi kabinet bayangan dan Anda hanya membayang-bayangi doang kabinet yang ada sekarang, itu anda setara juga akhirnya. Kalau kabinet hari ini sosialistis, kabinet bayangan apa? Kapitalis. Kecuali si kabinet bayangan ini naikin oktavnya, dia above dari kabinet, baru dia akan bilang kami sosialisme lebih masuk akal daripada sosialisme kabinet. Tapi nggak berani juga kan, nggak ada kapasitas. Jadi ngapain? Cuma membayang-bayangi, nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi kita mau lihat konsep berpikir mereka yang beroposisi. Saya beroposisi terus, tapi saya akhirnya beroposisi dengan kaum oposisi yang dulu itu. Gua ajarin deh. Oh, dengan pemerintah sekarang apa oposisi atau seperti apa bang? Bang Rocky dulu di zaman Pak Jokowi keras banget. Iya betul. Sekarang kira-kira Bang Rocky keras nggak nih? Saya beroposisi dan saya memilih target. Saya menentukan objeknya tuh. Saya memilih momentum tuh. Kalau orang bilang Rocky Gerung lu beroposisi dong pada Prabowo. Oke, kenapa bukan lu? Gue nggak mampu. Kalau nggak mampu, kenapa lu suruh gue itu? Supaya gue ikut lu. Kalau lu ikut gue, tunggu momentum gue tuh. Dia nunggu Bang Rocky marah, kita ngompor-ngomporin juga gitu kan? Jadi justru karena dikomporin gue nggak mau itu. Kan seseorang memilih jalan pikirnya sendiri itu. Rocky Gerung tidak netral itu. Oke, gue nggak netral. Jadi gue mesti ngapain? Kasih kritik dong. Oke, gue kasih kritik. Puas lu puas. Berarti gue kasih kritik karena lu suruh. Maka gue tidak netral akhirnya karena lu suruh. That's logik itu kan. Jadi saya independen. Yang saya target adalah proyek-proyek tertentu. Zaman Jokowi juga saya cuma target 3 proyek kan. Jadi kalau saya bilang, mereka bilang kok nggak setajam Pak Jokowi. Iya presidennya Prabowo kan bukan Jokowi kan. Jadi orang ingin saya mengucapkan sesuatu yang mereka tidak mampu ucapkan. Begitu saya bilang kalau kalian nggak mampu ucapkan tunggu saya. Tapi harus sekarang. Oh, kalau tunggu gue jangan lu suruh gue. Tentu kan kita lihat nih Bang, mendekati 2029 tahun politik ini Bang ya. Nah apakah menurut Bang Rocky dan juga mungkin nanti Bang Fahri bisa melihat soliditas anggota kabinet yang terdiri dari multi partai itu sekarang situasinya seperti apa sih Bang? Nah itu lebih bagus saya jawab tuh. Kan soliditas itu ditentukan oleh etika untuk menjaga kesepakatan. Waktu Pak Prabowo jadi presiden, kita tahu ada perjanjian politik dengan partai-partai. Tapi kita bisa bayangkan apa sih perjanjian politik? Pasti bunyinya saya bikin apa istilah Pak Presiden selalu kolaborasi dengan pendukung saya dengan asumsi kapasitas itu akan kita pertahankan sampai 2009. Oke. Sekarang kalau per hari ini misalnya Presiden melihat iya perjanjian politik ada tapi kapasitasnya nggak ada, maka harusnya batal perjanjian itu sehingga Presiden tidak lagi kalau istilah tersandar mungkin berlebihannya tidak boleh lagi didikte oleh perjanjian itu karena sudah dipastikan separuh dari tahun kabinet sudah terlihat under capacity itu, maka presiden pasti punya kepentingan untuk mengganti. Tapi kan nggak mungkin diganti semuanya, ambruk lah sistem birokrasi. Nah orang menganggap bahwa ini saatnya tuh ya dianggap nggak dianggap juga
Pak Presiden pasti berpikir begitu. Sudah saatnya saya kembalikan perjanjian ini dengan menguji kapasitas. Jadi menteri yang tidak punya kapasitas, ya udah pasti diganti kan. Hal yang biasa aja. Supaya apa? Ya supaya speed up ke 2,5 tahun terakhir ini betul-betul tidak terganggu oleh perjanjian politik. Kan yang boleh terjadi adalah perjanjian politik, tapi perjanjian politik tidak boleh menyandra secara politik presiden kan. Karena itu disebut presidensialisme. Begitu Bang Fadli, ada perjanjian Ya. politik yang nggak boleh menyandra agenda yang lebih strategis. Itu kan pendapat Bung Rocky ya. Kalau saya melihatnya begini, bahwa memperjuangkan presiden itu kan berkoalisi bersama-sama. Jadi saya kira wajar kalau kemudian terjadi semacam kesepakatan itu terjadi di seluruh dunia. Saya kira semua partai politik di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Nah, soal tadi misalnya reshuffle kapasitas, memang presiden yang menilai. Dan saya lihat kalau Presiden Prabowo itu tidak menjadikan reshuffle itu satu tonggak yang penting sebagai satu upacara seolah-olah akan ada satu hal yang besar. Kalau mau ganti, ya betul, diganti saja. Jadi tidak harus setiap 6 bulan, setiap 3 bulan. Kalau misalnya memang perlu ada kebutuhan, itu langsung dilakukan. Jadi reshuffle kabinet itu bukan sesuatu yang terlalu sakral. Tapi memang kabinet itu dianggap ya bekerja untuk sebuah mission gitu. Baik untuk di dalam seluruh kabinet maupun di dalam bidangnya, kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang misalnya bermasalah, atau kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi, anytime bisa terjadi. Jadi menurut saya ya tidak menjadikan reshuffle itu sesuatu yang sakral, itu yang paling penting. Dan juga masih banyak posisi yang kosong mungkin Bang sekarang kan Bang. Kayak Pak Wamen, pertanian masih kosong. Mungkin reshuffle lah bukan pergantian, tapi mengisi apa yang masih kira-kira gitu. Jadi itu sesuai kebutuhan aja. Saya melihat yang paling penting presiden ini kan punya cara berpikir bagaimana persatuan itu menjadi satu pengikat yang penting dalam republik gitu ya. Dan berusaha semaksimal mungkin bicara. Dan saya kira kalau kita lihat termasuk kepada kritik, masukan, tidak alergi gitu ya. Banyak serangan-serangan. Saya kira Pak Prabowo itu dari dulu yang saya kenal udah biasa fitnah, dicaci maki, dilecehkan ya. Pokoknya macam-macam lah yang saya tahu dari zaman dulu. Jadi udah agak kebal sebenarnya untuk menghadapi ya segala macam dulu tuduhan-tuduhan ya, apalagi di tahun-tahun 98, 99, tahun 2000-an gitu ya. Itu macam-macam lah. Dan sudah mengalami berbagai macam turbulensi terutama di dalam pemilihan umum, beberapa kali kalah yang selalu disebutkan. Jadi saya yakin ya, yang saya kenal beliau itu ya mungkin bias ya karena saya menterinya, tapi memang untuk merah putih gitu republik. Pernah ngomong sama saya apa lagi? Saya udah ada semua, udah dapat kepercayaan, jadi ingin meninggalkan satu legacy. Tapi memang ini running against time. Kita nih running against time. Kita nih agak di belakang. Ya, terutama tadi perintah-perintah konstitusi itu tidak berjalan, kooperasi, termasuk bagaimana bumi air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu ya. Karena selama ini kan tidak eksploitasi. Hilirisasi itu kedengarannya ya udah jadi satu kata yang klise, tapi kan coba lihat, benar kan? Bisa berapa kali lipat keuntungannya bagi rakyat gitu. Nah ini yang dicoba, jadi ini mengubah tatanan jadi semacam ada dekonstruksi, tapi sebenarnya ini adalah transformasi gitu. Ini Bang Fadli, saya melihat satu sisi Pak Prabowo ketika aktif berpidato, banyak saya berpidato dan menyentuh isu-isu teknis, itu menandakan bahwa Presiden hands on terhadap isu, sangat menyentuh, memahami isu-isu di bawah gitu ya. Tapi di sisi lain juga sebagian membaca ini mungkin menterinya juga nggak ngerti Bang, menteri-menteri yang terkait dengan isu-isu yang strategis itu gitu. Ya ini masukan lah ya, saya kira masukan yang penting gitu untuk ke dalam gitu ya. Dan saya kira memang karena apa yang dilakukan oleh Presiden ini sesuatu yang cukup drastis, kecepatan Presiden itu tinggi, tetapi kita memang harus juga mengikuti cepat. Dan itu kadang-kadang ada yang bisa, ada yang kecepatannya kalau Presiden 100 km per jam, ada yang 90, ada yang 80 km per jam, mungkin ada yang 30, 40 gitu ya. Nah, ini beda-beda. Terutama karena Pak Prabowo saya lihat dengan waktu yang diberikan itu karena harus melakukan berbagai intervensi kebijakan atau satu transformasi yang cepat. Dan transformasi yang cepat ini kan membutuhkan kecepatan juga yang tinggi. Dan kita punya berbagai macam tantangan juga dari mulai birokrasi, regulasi, dan lain-lain yang begitu banyak. Dan iklim atau culture dari yang sudah ada sekarang ini kan kadang-kadang kurang bisa mengikuti kecepatan dari yang dilakukan oleh Presiden. Tetapi Presiden menurut saya
benar-benar berangkat dari ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan pasal 33 itu. Kuncinya itu. Jadi Presiden mengembalikan mazhab kita kepada ekonomi kerakyatan kalau di bidang ekonomi. Dan politik kita ya politik yang sesuai dengan jati diri kita gitu. Politik yang berdasarkan kepada ya demokrasi seperti yang kita harapkan dan berusaha mandiri. Sebenarnya kalau kita lihat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan yang seperti yang diucapkan oleh Bung Karno dulu itu ya. Ya. Nah, ini ada satu isu, kalau kita bergeser ke isu yang agak lebih luar, Bang Rocky, Bang Fadli, isu internasional nih. Pak Presiden kan juga dalam 2 tahun ini cukup aktif melakukan kunjungan ke luar negeri. Tapi di sisi lain yang juga jarang terlihat oleh publik ada ternyata Indonesia salah satu negara saat ini di era Pak Prabowo ini yang juga paling banyak dikunjungi oleh negara-negara lain, Bang. Hari ini ada dari Thailand, sebelumnya juga dari Singapura, India, bahkan ada itu Bang Fadli nemenin Pak PM Mudi saat itu, Bang. Ini mungkin juga ada pembicaraan-pembicaraan khusus di situ, Bang ya. Itu menunjukkan apa, Bang, sebenarnya ya? Ya, yang saya tahu dari Mensesnek, dari Menteri Luar Negeri dan dari Pak Presiden sendiri dalam obrolan, pemimpin-pemimpin negara tuh kalau diladenin tiap minggu banyak datang. Permintaan tuh banyak datang. Saya tahu beberapa. Ya, tapi karena schedule untuk menerima state visit atau kunjungan kerja itu memerlukan effort juga, ya kapan kerjanya ibaratnya gitu. Makanya harus di schedule. Jadi banyak sekali. Yang saya ikuti ada sekali itu seminggu 3, 4 gitu. Tapi ini beberapa dicoba untuk reschedule. Yeah. Dan permintaan-permintaan itu banyak, itu artinya memang banyak yang ingin datang ke Indonesia dari pemimpin-pemimpin negara, termasuk juga dari negara-negara di Timur Tengah dan juga di Afrika yang mau berkunjung ke kita itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita menjadi satu bagian yang penting di dalam percakapan publik. Kita udah menjadi anggota BRICS, sebelumnya G20 dan lain-lain ya. Peran Pak Prabowo sebagai seorang figur yang mempunyai kedekatan dengan pemimpin-pemimpin negara yang berpengaruh, menurut saya itu penting karena kalau presiden dengan presiden ketemu, selesai usuran, ya, deal langsung. Kalau menteri dengan menteri, kita lapor presiden dulu, gitu. Apalagi kalau di bawahnya. Jadi presiden ketemu presiden itu langsung deal, 5 menit bisa deal, gitu. Itu yang kepentingannya sebetulnya. Ya. Beda dengan Pak Jokowi dulu, Bang Rocky. Iya kan. Apa ini karakteristik dari personal atau memang permasalahan hari ini menuntut leaders untuk bersikap seperti Pak Prabowo yang harus aktif dalam politik luar negeri? Kalau kita lihat global issues, global politics itu hanya ada 3 isu di situ. Isu yang diucapkan oleh para diplomat, oleh pengamat internasional, oleh scholar. 1 isu tentang global security. Semua orang bicara itu. 2 isu tentang environmental ethics. Seluruh agensi sedunia ngomong tentang itu. Yang ketiga, isu tentang human solidarity. Karena ada realignment di Eropa, pengaturan ulang politik luar negeri itu. 3 isu ini ada di Indonesia tuh. Dan bisa diolah di Indonesia tuh. Jadi kalau Indonesia gempa bumi ekonomi atau politik, tsunami-nya bisa nyampe ke Jepang, bisa nyampe ke India, bisa nyampe ke Vietnam, bisa nyampe ke Amerika bahkan. Karena itu pemimpin-pemimpin dunia menganggap bahwa relasi baru harus diolah berdasarkan kedudukan geopolitik, geostrategis dan geohistoris dari Indonesia. Jadi orang masih ingat Indonesia buat jembatan Asia Afrika tuh. Indonesia mengucapkan masalah lingkungan lebih dulu dari negeri-negeri yang lain tuh. Indonesia mengolah kawasan zona ekonominya itu tidak secara militeristik. Jadi potensi itu diintip atau diintai oleh negara-negara tetangga, maka datang ke Indonesia kan. Itu yang pertama, yang memang membedakan dengan Pak Jokowi profil luar negeri kita. Yang kedua, Presiden Prabowo dia bisa bergaul setaraf intelektual dengan Trump, dengan Jinping, dengan Putin bahkan tuh. Memang ada masalah bahwa presiden secara individu punya kapasitas untuk duel argumen bahkan dengan bahasa asing dengan pemimpin dunia ini. Bangsa kita belum nyampe di situ, kecepatan memang. Tetapi memang itu yang mesti diucapkan hari ini kan, supaya kalau terjadi pengaturan ulang global politics, global issue, kita ada di situ udah. Itu aja. Jadi yang bagus betul kan presiden naikin, ya kritik orang pulang balik ke luar negeri. Impactnya setelah balik ke luar negeri, kita kedatangan tamu dari luar negeri. Kan itu komposisinya. Ya. Jadi memang akhirnya kita bisa melihat ya, Bang, bahwa dengan aktifnya presiden ke luar negeri, ya tentu kalau saya melihat kalau kritik-kritik yang diarahkan terkait dengan efisiensi dan sebagainya itu kurang proporsional untuk level state visit yang impact-nya bisa luar biasa gitu kan. Tetapi dengan tadi diputar balik bahwa data menunjukkan banyak sekali kunjungan-kunjungan dari luar negeri ke Indonesia, Bang Fadli, Bang Rocky, itu juga menunjukkan bahwa banyak negara tertarik. Satu sisi memang tertarik untuk melihat Indonesia, tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan
ketakutan gitu dengan menguatnya peran negara, salah satunya dengan ekspor ini kan Bang ya, dengan kebijakan presiden yang melakukan ekspor satu pintu nantinya melalui Danantara, akhirnya banyak negara-negara yang uncertain dengan arah kebijakan baru ini. Menurut Bang Rocky dan Bang Fadli bagaimana nih? Yang uncertainties ada di semua aspek gitu, ekonomi, culture, bahkan hubungan romance saja uncertaintiesnya tinggi sekali gitu. Jadi sebetulnya kita taruh di situ kecemasan yang tidak ada dasarnya kan. Kita anggap aja uncertainties itu ada risiko sehingga bisa dihitung kan. Jadi kebijakan yang memungkinkan kita anggap ya seluruh dunia ada dalam turbulensi ideologi itu. Tiba-tiba presiden bukan mungkin dia tafsirkan aja bahwa konstitusi bilang bahwa saya harus lead Indonesia melalui state capitalism tuh. Tapi nanti orang bongkar tuh apa tuh state capitalism tuh, jejaknya di mana tuh. Kita ingat misalnya di Cina itu Mao Zedong memberi jalan ideologi pada Cina tuh. Datang Jinping, jalan ideologi dia tafsirkan secara pragmatis. Oke. Secara pragmatis dilanjutkan oleh Xi Jinping sekarang itu. Jalannya bahkan jadi teknokratis, tetapi line of thought-nya tetap sosialisme Cina. Kita juga begitu. Di awal kemerdekaan kita, semua pemimpin awal kemerdekaan kita, founding parents kita, itu pikirannya sosialistik atau lebih gampang anti kapitalis tuh. Bung Karno begitu, kan intinya begitu. Lalu datang Pak Mitro, terangin tentang fungsi negara di situ untuk menghasilkan pembangunan, dan itu harus dilihat sebagai kapasitas bangsa tuh. Kita sebut sebagai Sugitronomics tuh. Tetapi line of thought-nya tetap di situ kan. Lalu Pak Prabowo datang menerangkan itu lebih detail lagi, itu koperasi MBG. Jadi tetap ada line of thought dalam sejarah kita. Nah sekarang semua kaget karena seolah-olah kok kita jadi sosialis, jadi kenapa negara ambil alih semua. Ya memang itu intinya. Dan nggak perlu panik sebetulnya kan. Yang panik adalah mereka yang terbiasa menerima sesuatu ya versi neolib segala macam. Jadi ide Presiden Prabowo memang ada di dalam konstitusi itu, yang mengagetkan semua orang. Akhirnya loh kok begitu akhirnya, bukan begitu akhirnya, dari awal memang harusnya begitu. Kalau menurut saya kita ini terlalu lama dicekoki oleh satu paham neoliberalisme, mungkin sudah puluhan tahun, sehingga kalau di luar itu kelihatannya menjadi sesuatu yang aneh. Ya ini paham liberalisme dan neoliberalisme ini harus misalnya contoh ya, kalau kita lihat privatisasi, tidak boleh negara ikut campur, tidak boleh ada BUMN, semuanya harus swastanisasi. Padahal Hatta saja mengatakan dulu adalah koperasi, kemudian ada state-owned enterprise, baru ada swasta, gitu ya. Jadi kue-nya itu dibagi, gitu. Tetapi kan belakangan habis itu, koperasi habis, termasuk state-owned enterprise dibuat sedemikian rupa, tidak efisien dan lain-lain, yang sekarang dihimpun menjadi satu Danantara, jadi satu holding yang kuat, yang besar, yang lebih mudah untuk mengendalikan dan lebih efisien. Nah, saya kira ini yang harus dirombak. Cara berpikir kita yang terlalu banyak tadinya dicekoki oleh neoliberalisme itu untuk dikembalikan ke jalan yang lurus ya, ke jalan yang benar gitu ya, yang sesuai dengan amanat konstitusi tadi. Karena para ya pendiri bangsa kita itu traumatik dengan kapitalisme. Kapitalisme itu ujungnya adalah kolonialisme. Kolonialisme dari ujung kapitalisme itu masih berlangsung ketika Indonesia secara formal sudah merdeka juga. Karena sumber-sumber daya alam kita juga diambil sedemikian rupa, raw material kita dengan murah. Dan ada negara-negara yang mengambil keuntungan dengan modal dengkul, gitu ya. Dia tidak punya apa-apa, tapi kemudian dia menjual komoditas-komoditas kita keluar, dan dia yang mendapat manfaat. Betul. Kita jadi kulinya gitu loh. Padahal nggak punya apa-apa, Bang. Iya. Iya. Jadi ini juga isu 17 Agustus kan kita sebentar lagi 81 tahun ya. Ya, dan kalau kita lihat arah tren 3 kata kunci pemerintahan Pak Prabowo ini menyelesaikan masalah SDM, energi, dan pangan. Mungkin di SDM, kita ada cuplikan data sekilas sebagai konteks pembangunan SDM di era Pak Prabowo. Jadi gini, Bang Rocky, kita melihatnya seperti ini. Ada dua kebijakan, ada program pemerintah hari ini yang sangat strategis ya. Di situ ada MBG dan di situ ada Universitas Republik Indonesia yang nampaknya baru saja akan dijalankan begitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat, baik itu MBG itu juga mengadres masalah struktural yang sangat penting dari bangsa Indonesia itu sendiri, terutama tingkat intelektual lah ibaratnya, untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu ya, yang difokuskan kepada gizi, dan tentu itu juga sesuai dengan konstitusi kita sebetulnya kan, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sisi lain MBG sendiri yang juga banyak mendapatkan protes dari khalayak di Indonesia ya. Di sisi lain juga kita punya tantangan terkait angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
Saya masih ingat dulu ketika saya pernah membaca reportnya UNESCO itu, sebenarnya kalau di SMA kita itu sudah di atas 80% angka partisipasi kasarnya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu masih 30% di 2020, bahkan sampai 2024 hari ini kita bisa naik ke 32%. Jadi setidaknya kalau kita lihat dari sini ada satu gap yang jauh sekali antara angka partisipasi kasar SMA dengan perguruan tinggi gitu kan ya. Dan itu nampaknya juga berpengaruh kepada peringkat Indonesia di tataran global gitu ya. Ini ada satu penelusuran saya ambil dari datanya Universitas Airlangga gitu. Saat ini Indonesia itu dapat dikatakan menjadi negara kedua dengan lulusan perguruan tinggi terendah gitu, setelah Afrika Selatan. Kalau rata-rata negara OECD itu di 42% gitu ya, ASEAN 15%, Indonesia di 9,3%. Nah, nampaknya ini adalah masalah yang sangat penting untuk bangsa kita ke depan, for the future generation gitu ya. Dan ada satu kebijakan pemerintah yang namanya Universitas Republik Indonesia. Ini juga belum mendapat satu atensi yang positif gitu dari masyarakat, karena ada begitu banyak dugaan-dugaan karena tadi ya state capitalism, negara intervensi di pendidikan atau bahkan ada unsur-unsur lain yang mau dibawa ke situ. Ya kalau saya lihat begini kan, sebenarnya kalau kita lihat URI itu kan bukan universitas dalam arti seperti perguruan tinggi, tapi ini adalah satu holding ya dari lembaga, apa sih istilahnya tuh? Seperti Konsorsium ya. 10 lembaga-lembaga yang sudah ada di pemerintah, makanya dia disebut gubernur kan. Seperti gubernur Lemhanas gitu ya. Jadi bagaimana sumber daya manusia terutama yang di perguruan tinggi, ada LAN, kemudian ada Lemhanas dan juga ada beberapa institusi lain itu dijadikan satu untuk memasok SDM, dan itu terutama adalah kepada aparatusnya dulu. Tapi kalau intervensi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti untuk ke perguruan tinggi kan Presiden benar-benar memberikan satu penekanan sekarang ini kepada STEM. STEM ini kan Science, Technology, Engineering, and Math. Inilah yang kita memang kurang kan secara ranking ya. Ini yang kita tinggikan, kalau nggak salah perhatian termasuk untuk beasiswa LPDP pun 80%. Kalau saya lihat Presiden ingin ada afirmasi ke situ, karena yang social science sudah banyak gitu ya, tapi afirmasi untuk yang STEM ini diutamakan gitu. Nah nanti ke depannya kan makanya banyak kedokteran, karena kita masih kekurangan dokter, kemudian itu kan semuanya terkait nih, membangun satu ekosistem untuk sumber daya manusia. Cek kesehatan gratis misalnya, kan untuk mengecek, banyak orang nggak pernah mengecek. Nah setelah ngecek kan bisa diantisipasi, supaya ini juga nanti tidak jadi ini hal-hal yang sebenarnya sangat basic, yang selama ini harusnya dilakukan, tapi kurang mendapat perhatian. Ya, Bang Rocky mungkin ada pandangan Bang tentang sebenarnya Presiden kan mengadres sekali isu SDM nih, ya, dan implementasi programnya ya MBG, kemudian juga ada beasiswa di beberapa universitas, termasuk juga inisiatif menguatkan pendidikan tinggi, perguruan tinggi dengan adanya URI gitu ya. Apakah ini bacaan yang sudah tepat untuk Indonesia di masa depan? Sama sedikit menambahkan Bung, kalau melihat juga nampaknya apa yang menjadikan di era pasca reformasi itu peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan itu jadi lebih kurang signifikan gitu dibanding Orde Baru dulu ya. Di Orde Baru ada datanya ya? Kalau Orde Baru di tingkat SD sampai SMA itu sangat signifikan. Iya, kena impres segala macam itu. Iya. Oke. Iya, sebelum membaca soal URI ini, para kritisi justru tertarik untuk mempersoalkan nama dari pemimpinnya soal gubernur itu. Ngapain? Mau dikasih nama camat, gubernur, CEO segala macam tuh. Tetap dia mawar itu. What is in the name? Kata Shakespeare itu. Sekarang kita lihat bahwa ada keinginan untuk speed up di dalam ilmu pengetahuan, kecepatan berpikir, kemampuan matematik segala macam itu. Sementara yang tersedia sekarang sudah dikangkangi oleh inersia itu, nggak mau bergerak lagi itu. Kan udah banyak universitas, sudah banyak segala macam. Iya, tetapi mereka itu inersia, tidak punya kemampuan untuk menimbulkan inovasi itu. Maka Presiden ambil alih itu, dia bikin shaping up itu, semua ide yang berantakan itu. Lalu orang marah tuh, itu buang-buang energi segala macam itu. Tetapi kalau ini nggak dibikin, ya biasa juga, akhirnya kita balik pada kurikulum yang standar juga kan. Jadi ini ada sesuatu yang eksklusif memang, tetapi dia tidak membatalkan hak warga negara untuk memperoleh kewajiban, untuk memperoleh pendidikan dasar dan kewajiban negara untuk memenuhi hak itu kan. Itu soal anggaran 20%, soal mandatory segala macam kan. Jadi sekali lagi ide yang bermutu,
yang sebelum ide itu derivatnya diperlihatkan, orang udah sinis duluan. Demikian juga soal MBG, orang senang bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran mesti dipisah antara pendidikan dan MBG itu. Ya dipisahkan secara teknis, tetapi perintah etisnya ada cerdaskan kehidupan bangsa. Di mana kecerdasan dimulai? Ya dengan nutrisi. Jadi MBG itu juga adalah fungsi awal dari pendidikan. Kan kalau nutrisinya nggak ada, dicekokin dengan kecepatan berpikir nggak bisa, karena energinya nggak ada. Jadi nggak ada soal sebetulnya MBG pakai dana pendidikan itu apa masalahnya? Memang mesti di situ. Cuman orang lihat secara teknis, padahal perintah konstitusi bukan teknis, adalah etis, cerdaskan kehidupan bangsa. Lewat apa? Lewat SD, SMP, segala macam minimal 9 tahun. Lewat apa lagi? Ya lewat kasih nutrisi pada anak SD ini kan satu paket berpikiran. Jadi sinisme itu kadang-kadang dangkal. Itu yang saya anggap bahwa ini para pengkritik ini nggak ngerti cara mengkritik yang substantif. Tentang SDM juga salah satu kita lihat nih Bang Fadli, Bang Rocky, perhatian Presiden adalah dengan membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai satu kementerian terpisah yang tadinya ada di dalam Kementerian Pendidikan. Menurut saya itu langkah yang strategis gitu ya, karena memang juga ada perintah undang-undangnya. Sebelum bicara tentang pasal 33 tentang ekonomi, ada pasal 32 yang bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi bicara yang substansial gitu ya, sebelum bicara yang material gitu ya. Dan kebudayaan itu harus menjadi satu landasan di dalam pembangunan, karena kita ini negara yang menurut saya negara yang tidak bisa sekedar disebut sebagai nation state, tapi civilizational state, negara peradaban, negara yang bertumpuk-tumpuk peradabannya dari jutaan tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau bicara tentang identity itu menurut saya sangat penting. Karena kita ini ada 1.340 etnis, suku bangsa, 718 bahasa yang tersebar di 17 ribuan pulau. Dan kita melihat bahwa ini satu kekuatan bagi kita. Ternyata di Indonesia perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi satu ancaman, tapi justru menjadi unifying force, menjadi binding power gitu ya. Dan ini menurut saya penting untuk reinventing Indonesian identity, untuk memperkuat pride, harus ada pride dulu. Dan ketika saya ditunjuk menjadi Menteri Kebudayaan, saya lihat ini yang harus kita ubah gitu ya. Identity kita, jati diri kita ini harus kuat. Jadi masa yang disebut masa penjajahan ratusan tahun, ada yang bilang 350 tahun, itu cuma satu interupsi kecil dalam perjalanan peradaban kita. Dan peradaban kita, nenek moyang kita ini udah melukis di gua-gua purba 67.800 tahun yang lalu. Tertua di dunia gitu. Homo erectus, Homo sapiens kita banyak sekali. Jadi belum lagi yang pop culture, ya film, musik. Dan kita punya modal yang luar biasa. Film kita sekarang 67% dari market share kita. Musik Indonesia, seniman-seniman, musisi-musisi kita ini menghasilkan sekarang karya-karya yang luar biasa, sehingga 80% rakyat Indonesia mendengar musik Indonesia. Jadi kalah itu musik-musik barat. Ya, bahkan K-pop juga udah turun gitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang penting gitu ya. Dan ini bisa menjadi ekonomi budaya, cultural economy, cultural industry. Ke depan tuh kita harus bicara itu, cultural economy, cultural industry. Mungkin terakhir ini Bang Fadli, Bang Rocky, ada kesan biasanya pembangunan yang investasinya itu ke SDM itu nggak populis, Bang. Program-program terkait dengan pengembangan SDM itu terkesan tidak populis karena dampaknya itu nggak bisa dilihat instan. Beda kalau programnya pembangunan jembatan, pembangunan jalan, langsung terlihat. Ini Pak Prabowo mengambil resiko seperti ini kan pasti ada resiko ini, Bang. Resiko elektoral tadi setidaknya. Tadi kalau saya melihat transformasi ekonomi Presiden ini jangka menengah, jangka panjang hasilnya. Tetapi kan elektoral itu jangka pendek sekali. Nah, bagaimana Presiden Prabowo, Bang Rocky lihat ini dalam memanage balancing ini, Bang? Ya, yang disebut sebagai resiko elektoral itu hanya ada di panggung kampanye. Kalau dia leader, dia nggak peduli dengan resiko elektoral. Dia ingin investasi pada sikap bangsa itu. Bangsa yang punya sikap. Tadi soal kultur. Culture itu bukan sekedar soft power dalam diplomasi, dia justru adalah bagian inti dari sebuah bangsa itu. Dia bukan sekedar soft power, dia bahkan software dari bangsa itu. Itu intinya culture itu kan. Yang structure itu soal lain tuh. Jadi kalau bangsa itu mau kuat, dia harus punya arah ke depan, berakar pada arkeologi dia tuh sebagai satu entitas politik bahkan ratusan tahun yang lalu kan. Menghubungkan itu perlu kemampuan leadership. Jadi Presiden Prabowo kelihatannya melihat itu atau menangkap bahwa yang di belakang itu potensi
untuk menghasilkan peradaban baru, kemampuan diplomasi baru tuh. Kan cuma itu arah kita kan. Kalau kita mau bersaing secara ekonomi, apa distintif karakternya? Semua orang pakai model ekonomi yang sama. Kalau bersaing secara politik, secara elektoral, semua institusi yang kita punya ada di negara-negara yang lain. Tapi keunikan culture itu, culture matters, itu yang membuat kita percaya bahwa imajinasi kultural kita, itulah peralatan kita untuk menghasilkan bangsa dan peradaban yang lain. Bukan peradaban baru, peradaban yang lain itu. The other kind of civilization itu. Jadi sebetulnya membaca ini memang agak sublim. Dan itu mungkin bagi Presiden Prabowo, ini bangsa ini kok nggak bisa ngerti gitu ya. Lalu dia mulai pidato segala macam, orang mulai kritik segala macam. Padahal kritis ini harus membaca between the line. Dia bahkan mesti membaca imajinasi semacam ini harusnya dimengerti oleh ketua-ketua partai. Tapi ketua partai justru berpikir elektoral. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau boleh saya sedikit ini, Pak Prabowo itu yang saya kenal, yang saya tahu, behind the scene adalah seorang yang humoris. Jadi sering bercanda. Jadi kalau kadang-kadang pidatonya itu keluar dari teks, ya, kalau bicara-bicara dengan satu mungkin kata-kata yang dianggap kasar, itu sebenarnya konteksnya hilang. Itu maksudnya kan bercanda. Bagaimana supaya mengakrabkan? Saya kira tradisi kita biasa di dalam percakapan itu bercanda. Kadang-kadang agak sedikit mungkin kesannya mungkin ada kesan ya, bukan Pak Prabowo, tapi mungkin agak sedikit kasar atau apa. Tapi sebetulnya itu cara candaan kita yang kemudian dipotong, konteksnya dihilangkan seolah-olah jadi kaku. Jadi kedekatan itu justru menandakan kedekatan. Kalau orang di Jawa Timur ngomong apa gitu ya, saya nggak enak nyebutnya. Nah, itu kan berarti sudah akrab gitu Pak. Nah, ini menunjukkan keakraban. Dan itu menurut saya bagian dari tradisi. Ada mungkin cara kita berkomunikasi. Kalau semakin formal kan semakin tidak akrab. Jadi ini kadang-kadang yang dihilangkan konteks, kemudian ini digoreng sedemikian rupa di sosial media seolah-olah yang diomongin itu untuk menghilangkan substansinya. Padahal substansinya ini yang paling penting ya. Ini yang saya kira apa yang menjadi periferal ya, omongan-omongan pinggiran ya, yang itu yang selalu diangkat. Jadi saya sependapat dengan Bang Rocky tadi, bagus sekali gitu. Bukan soft power tapi malah lebih software ya. Saya sependapat ini juga masukan yang penting gitu, karena kalau kita melihat ekonomi, politik, militer, mungkin kita bukan yang paling hebat, tapi sebagai kekayaan budaya kita, mega cultural diversity, saya perkenalkan kata itu, mega diversity, kita ini yang paling kaya gitu. Nggak ada saya kira di seluruh dunia. Saya udah keliling 101 negara tuh nggak ada yang lebih hebat dari kita dalam soal itu ya, ekspresi budaya kita. Nah, ini yang menurut saya harus kita olah bersama menjadi sebuah identity yang kuat gitu. Dan landasan-landasan ini menurut saya akan menopang identity kita supaya kita tidak hilang di tengah turbulensi globalisasi peradaban yang anomali ini gitu. Ya, Londo Ireng misalnya. Coba jangan saya contoh soal Londo Ireng itu dibahas. Ya, apa substansinya? Ya memang Londo Ireng ada di mana-mana kok. Iya. Tanya pada Partai Demokrat misalnya, siapa tuh Londo Ireng? Ya pasti Muldoko yang berkhianat, mau ambil alih. Tanya pada Golkar, siapa tuh Londo Ireng? Tanya pada Erlangga, siapa Londo Ireng? Dia akan sebutin seseorang yang mengambil jabatan itu. Tanya pada Ibu Megawati, siapa Londo Ireng? Yang berkhianat dari partainya siapa? Ya pasti Ibu Mega bilang ya Jokowi. Kan kita mesti kasih hermeneutic suspicion di situ. Bukan presiden yang ya presidennya benar, Londo Ireng ada di semua partai kok. Londo Ireng ada di semua jabatan publik. Kan itu intinya. Tapi tadi presiden mengucapkan itu dalam bentuk ya gimmick, political gimmick sebetulnya. Tapi dibahas seolah-olah wah jurnalis. Seolah-olah itu intinya. LSM yang Londo Ireng banyak, jurnalis yang Londo Ireng juga banyak kok. Profesor yang Londo Ireng juga banyak itu. Jadi kita mesti fair bahwa diksi presiden itu juga mesti ditafsirkan sebagai playfulness, sesuatu yang playfulness ya, sekedar mencairkan suasana lah itu. Jadi nggak usah terlalu tegang lah. Jadi presiden sangat santai, yang tegang adalah para kritisinya justru kan. Ketua partai politik yang udah siap-siap 2029. Iya, gue tahu tuh jaketnya warna apa. Mungkin kita bahas di topik yang lain. Terima kasih Bang Rocky, Bang Fahri. Terima kasih Andika, makasih. Dan ini kita akhiri podcast kita dengan satu tembang lagu dari Sabda West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. My soldier, older than the trees, younger than the mountain, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia.
Biru